Shalom Bapak Ibu semua, saat ini kita ada di khotbah minggu bersama Box Willy. Dan tema khotbah minggu ini adalah kamu minta jalan terang, tapi menolak langkah pertama. Mari kita bahas. Shalom saudara, ada satu ironi yang sering terjadi dalam hidup orang percaya. Kita berdoa minta Tuhan tunjukkan jalan terang. Kita puasa, kita berdoa, kita minta petunjuk. Tapi ketika Tuhan mulai membuka langkah pertama, justru kita ragu, menunda, bahkan menolak. Kita mau hasilnya jelas, tapi tidak mau memulai. Kita mau terang di ujung jalan, tapi tidak mau melangkah dalam iman. Hari ini kita akan belajar. Tuhan tidak selalu memberi terang untuk seluruh perjalanan saudara, tetapi cukup untuk satu langkah pertama, yaitu ketaatan. Katakan amin. Berikut adalah 5 kebenaran tentang kamu minta jalan terang, tapi menolak langkah pertama. Yang pertama, Tuhan memberi terang secukupnya, bukan sekaligus. Mazmur 119 ayat 105. Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Perhatikan, bukan lampu sorot untuk 10 km ke depan, tapi pelita untuk kaki. Artinya hanya cukup untuk langkah demi langkah, langkah berikutnya. Amin. Masalah kita adalah kita mau Tuhan kasih Google Maps kehidupan, lengkap, komplit begitu. Padahal Tuhan bilang ikuti aku, langkah demi langkah. Contoh, Abraham. Di Kejadian 12 ayat pertama dikatakan, berfirmanlah Tuhan kepada Abram, pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Perhatikan, Tuhan tidak kasih alamat lengkap, tidak ada peta, tidak ada detail. Kalau Abraham berkata, Tuhan kirim dulu PDF-nya, rutenya, lengkap, baru saya jalan. Maka dia akan nggak sampai. Dia tidak akan pernah sampai pada janji Tuhan. Banyak orang bisa berkata, Tuhan kalau bisnis ini berhasil nih, saya mulai. Tuhan kalau saya dijamin tidak gagal nih, saya melangkah. Itu bukan iman. Itu mau kepastian tanpa ketaatan. Yang kedua, langkah pertama selalu mengandung resiko. Tapi disitulah imanmu bekerja. Ibrani 11 ayat pertama, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Kalau semua sudah jelas, maka itu bukan iman. Iman justru dimulai ketika kamu belum melihat hasilnya. Contoh dalam Alkitab kita bisa belajar dari Petrus. Ketika Petrus berjalan di atas air. Di Matius 14 ayat 29 dikatakan, kata Yesus, datanglah. Maka Petrus pun turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Yesus berkata, datanglah. Lalu Petrus tidak dikasih jaminan. Tidak ada ombak, tidak ada resiko tenggelam. Tapi satu kata, datanglah. Dan saat Petrus melangkah keluar dari perahu, disitulah mujizat terjadi. Bayangkan kalau Petrus berkata, Tuhan tenangkan dulu ombaknya, baru saya keluar. Dia tidak akan pernah mengalami berjalan di atas air. Contoh, ada orang ingin hidupnya berubah, tapi tidak mau mulai disiplin. Ada yang ingin dekat dengan Tuhan, tapi tidak mau mulai saat teduh. Ada yang ingin dipulihkan keuangannya, tapi tidak mau mulai mengatur uangnya baik-baik. Kita mau mujizat, tapi menolak langkah awal yang sederhana. Bertobatlah. Amin. Yang ketiga, penundaan adalah bentuk penolakan halus. Seringkali kita tidak bilang tidak ke Tuhan, kita bilang nanti. Padahal nanti sering berarti tidak pernah. Yakobus 4:17 berkata, jadi jika seorang tahu bagaimana ia harus berbuat baik, tetapi ia tidak melakukannya, ia berdosa. Artinya apa? Artinya ketika Tuhan sudah berbicara, tapi kita tunda, kita abaikan, itu bukan netral, itu penolakan. Alkitab menuliskan juga ada orang muda yang kaya. Di Markus 10 ayat 21-22. Di situ Yesus berkata, jualah apa yang kamu miliki, lalu ikutlah aku. Dia tahu apa yang harus dia lakukan, tapi dia tidak melakukan, dia tidak melangkah. Dan Alkitab tertulis, dia pergi dengan sedih. Bukan karena Tuhan tidak kasih jalan, tapi karena dia menolak langkah pertama. Contoh yang lain, sudah tahu harus minta maaf, tapi gengsi, nggak mau melakukan. Sudah tahu harus berhenti dari dosa, tapi tetap masih menunda. Sudah tahu harus mulai, tapi menunggu mood. Hati-hati. Banyak panggilan Tuhan gagal bukan karena tidak jelas, tapi karena kita tidak melakukan. Bertobatlah. Amin. Yang keempat, ketaatan kecil membuka jalan besar. Tuhan sering bekerja bukan lewat langkah besar, tapi lewat ketaatan kecil yang konsisten. Zakaria 4:10 berkata, sebab siapa yang memandang hina hari peristiwa-peristiwa yang kecil, mereka akan bersukaria melihat batu pilihan di tangan Zerubabel. Yang 7 ini adalah mata Tuhan yang menjelajah seluruh bumi. Dikatakan bahwa sebab siapakah yang memandang hina hari-hari yang kecil. So jangan remehkan langkah pertama. Contoh Alkitab adalah 5 roti 2 ikan. Tertulis di Yohanes 6 ayat 9,
Di sini ada seorang anak yang mempunyai 5 roti jelai dan 2 ikan. Tetapi apakah artinya untuk orang sebanyak ini? Nah, di sini ada seorang anak kecil yang memberikan apa yang dia punya. Kecil, tidak signifikan. Tapi saat diberikan, wah, luar biasa. Tuhan melipat gandakan dan pengaruhnya dahsyat. Kalau anak itu berkata, ini terlalu kecil, percuma, maka tidak ada mujizat di hari itu. Contoh umum adalah kita bisa baca Alkitab 5 menit sehari. Mulai menabung sedikit demi sedikit. Mulai melayani hal-hal yang kecil. Mulai disiplin satu kebiasaan. Langkah kecil plus Tuhan hasilnya besar. Katakan amin. Yang kelima, Tuhan tidak menuntut sempurna, tapi menuntut mulai. Banyak orang tidak mulai karena takut tidak sempurna. Padahal Tuhan tidak pernah berkata, mulailah kalau kamu sudah siap 100%. Tapi Tuhan berkata, ikut aku sekarang. Pengkhotbah 11 ayat 4 dikatakan, siapa senantiasa memperhatikan angin, tidak akan menabur. Dan siapa senantiasa melihat awan, tidak akan menuai. Kalau kamu tunggu kondisi sempurna, kamu tidak akan pernah mulai. Contoh Alkitab adalah Musa. Dia pernah merasa tidak mampu bicara. Dia pernah punya alasan banyak. Tapi Tuhan tidak mencari orang yang sempurna kok. Tuhan mencari orang yang mau melangkah. Tuhan bisa ubahkan Musa. Tuhan bisa ubahkan saudara dan saya. Amin. Nah, saudara dikasih Tuhan, mungkin hari ini kamu sedang berdoa. Kamu sedang meminta sesuatu kepada Tuhan. Tuhan, tunjukkan jalanku. Tuhan, terangilah hidupku. Dan Tuhan sudah jawab. Tapi jawabannya sederhana. Mulai dari yang aku sudah taruh di depanmu. Mulai dari langkah pertama. Masalahnya bukan Tuhan tidak bicara. Masalahnya adalah seringkali saudara, saya, barangkali kita tidak mau melangkah. 1, 2, 3. Nah, saudara dikasih Tuhan, mungkin hari ini kamu sedang berdoa kepada Tuhan. Tuhan, tunjukkan jalanku. Tuhan, terangilah hidupku. Dan Tuhan sudah jawab. Tapi jawabannya sederhana. Mulai dari yang aku sudah taruh di depanmu, kata Tuhan. Masalahnya bukan Tuhan tidak bicara, bro. Bapak Ibu semua. Masalahnya adalah kita seringkali tidak mau melangkah. Bertobatlah. Nah, saudara, jangan tunggu semuanya jelas. Jangan tunggu semuanya sudah siap. Tanyakan pada dirimu, apa langkah pertama yang sudah Tuhan tunjukkan, tapi kamu tunda. Minta maaf, tinggalkan dosa, mulai disiplin, atau ambil keputusan penting. Jangan tunggu terang untuk seluruh jalan. Cukup percaya untuk satu langkah pertama. Ingat ini baik-baik. Kamu tidak butuh terang untuk seluruh jalan. Kamu hanya butuh keberanian untuk langkah pertama. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih buat firman-Mu hari ini boleh memberkati kami semua. Tuhan, seringkali kami berdoa, Tuhan buka jalan. Persoalannya bukan Tuhan tidak buka jalan, tapi langkah pertama seringkali kami tunda atau kami bahkan tidak melakukan sama sekali. Tuhan, ampuni kami, ajar kami, berikan kami hati yang taat, berikan kami iman yang kuat, teguh, dan tetap percaya apapun itu. Kami tetap melangkah di dalam kebenaran firman Tuhan. Ajar kami untuk tetap percaya, ajar kami untuk hidup taat sepenuhnya. Tuhan, kami berdoa dalam nama Yesus. Kami mau melangkah ya Tuhan. Dan kami terlebih percaya bahwa Tuhan, Engkau senantiasa menyempurnakan langkah demi langkah kami. Bukan sekedar melangkah, tapi Tuhan mengajarkan, menguatkan setiap langkah-langkah kami. Dari hal-hal yang biasa menjadi hal-hal yang luar biasa. Dari ketidaksempurnaan menjadi sempurna di dalam nama Yesus. Tuhan, terima kasih, kami bersyukur bila kami semua boleh belajar satu hal yang begitu penting hari ini, yaitu taat. Melakukan apa yang Tuhan suruh. Terpujilah nama Tuhan hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya. Mari kita sama-sama katakan amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.